Halo sahabat liputan6.com, balik lagi di Headline tanggal 9 Juni 2022 bersama saya Ratu Surya Sumirat yang kali ini akan membahas tentang hampir seluruh daerah di Indonesia PPKM level 1. Pandemi COVID-19 kian terkendali. Pemerintah mengubah durasi penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Indonesia. PPKM yang biasa berlangsung selama 2 pekan, kini berlangsung selama sebulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan kriteria PPKM saat ini hanya akan memperhitungkan kriteria dan data transmisi komunitas atau laju penularan dari Kementerian Kesehatan dan tidak memperhitungkan kriteria capaian vaksinasi dosis 2 dan lansia. Karena itu, untuk mengatur kembali perpanjangan PPKM, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2022. Airlangga mengatakan, perpanjangan PPKM tersebut mulai berlaku sejak 7 Juni sampai 4 Juli 2022 atau sekitar 1 bulan. Perpanjangan PPKM didasarkan pada arahan Presiden Joko Widodo agar tetap adanya pelaksanaan PPKM di seluruh wilayah Indonesia, namun disesuaikan dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan level asesmen yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Kondisi pandemi di luar Jawa dan Bali juga masih terjaga cukup baik. Yang terlihat dari jumlah 386 kabupaten kota di luar Jawa Bali, sebanyak 385 berada pada level 1, dan hanya 1 kabupaten yakni Kabupaten Teluk Bintuni yang berada di level 2. Sementara itu, pemerintah juga memperpanjang kebijakan PPKM di wilayah Jawa Bali. Ada 128 kabupaten kota di Jawa Bali berada di PPKM level 1, termasuk wilayah aglomerasi Jabodetabek. Lantas, apakah ini pertanda COVID-19 sudah terkendali dan saatnya menetapkan COVID-19 sebagai endemi? Ucapan syukur tentu dipanjatkan ketika nyaris semua kabupaten kota di Indonesia masuk PPKM level 1. Namun, itu bukan berarti indikator kasus infeksi akibat COVID-19 sudah turun, seperti disampaikan ahli epidemiologi Diki Budiman. Diki mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah menerapkan PPKM level 1, karena ini adalah bentuk dari efektifnya sinergi antar lembaga, pemerintah, dan masyarakat. Ini juga berarti program pengendalian pandemi yang dilakukan sudah tepat sasaran untuk konteks Indonesia. Namun, lanjut dia, Indonesia harus sabar karena PPKM level 1 di mayoritas wilayah tanah air bukan satu-satunya indikator bahwa kasus infeksi sudah turun. Yang harus diperhatikan bagaimana tren penurunan dan indikator yang ada saat ini bisa bertahan. Sementara itu, melihat kondisi COVID-19 yang terkendali, Ketua Satgas Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Profesor Zubairi Jurban meyakini Indonesia sudah masuk fase endemi. Hal itu terlihat dari sejumlah indikator yang menunjukkan grafik membaik. Dia mengatakan indikasi Indonesia sudah masuk tahap endemi antara lain karena positivity rate-nya stabil di bawah 3%. Kemudian keterisian tempat tidur di rumah sakit dan angka kematian yang rendah sekali. Berbeda dengan Profesor Zubairi Jurban, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dante Saxono Harbuwono menyampaikan, Indonesia saat ini dalam fase pandemi COVID-19 yang terkendali. Dengan kata lain, Indonesia belum masuk fase endemi dan sedang tahap transisi endemi. Yang jelas, dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2022, kantor pemerintah dan swasta sudah bisa melakukan work from office atau WFO 100% di wilayah PPKM level 1. Namun ada syaratnya, yaitu penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dan pengaturan waktu kerja bergantian. Untuk kegiatan makan dan minum di rumah makan atau restoran dan kafe pada wilayah PPKM level 1 juga sudah bisa 100%. Namun, jam operasional dibatasi hingga pukul 10 waktu setempat. Sedangkan untuk restoran yang hanya melayani pesan antar dapat beroperasi 24 jam. Dalam Inmendagri yang sama, juga tertulis bahwa mal boleh dibuka dengan kapasitas 100% hingga pukul 10 waktu setempat. Pengunjung serta pegawai saat masuk harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan anak usia di bawah 12 tahun wajib didampingi orang tua. Aktivitas menonton di bioskop juga sudah bisa 100%. Disebutkan bioskop boleh menampung 100% pengunjung dengan syarat kategori hijau dalam aplikasi Peduli Lindungi, kecuali pengunjung tersebut tidak bisa divaksin karena kondisi kesehatan.
Kemudian penggunaan transportasi umum atau angkutan massal, taksi dan kendaraan sewa juga diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat, antara lain dengan tetap menggunakan masker. Dari pengaturan di atas, terlihat bahwa meski sudah masuk dalam PPKM level 1, prokes ketat harus dilakukan dan masyarakat harus paham kapan menggunakan masker guna mencegah penularan COVID-19. Ayo kita waspadai potensi-potensi yang dapat menyebabkan penularan COVID-19. Sekian headline Liputan6.com hari ini, saya Ratu Surya Sumirat pamit undur diri. Bye!